Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya tersebut Allah izinkan kita untuk bertemu di ruang Zoom yang berbahagia ini. Yang terhormat Kak Indah Khairul Bariyah selaku founder Mahmudah, yang terhormat kepada tim Mahmudah, dan kemudian kepada kakak-kakak peserta Mahmudah Batch 5. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara seminar muslimah pada malam hari ini dengan tema amalan di bulan Ramadan dan persiapan Idul Fitri 1 April 2022 dimulai. Oke, sebelum pemateri, saya akan membacakan CV beliau sedikit. Oke, nama pemateri kita yaitu Kak Latifah. Kak Latifatun Nikmah, atau beliau biasa dikenal dengan nama Kak Latifah, berasal dari Kalimantan Tengah, sekarang domisili di Ciputat, dan aktivitas sehari-hari adalah seorang mahasiswi dan mengajar di TPA. Masya Allah. Oke, baik. Dia mahasiswi ini Kafi juga tahu, dia mahasiswi Kafi. Ya, di Kafi juga Kak. Iya, di Kafi juga dia. Baru belajar, Kak. Tapi sebelum Kafi kayaknya ke Mahmudah dulu ya? Iya. Mantap. Lanjut. Baik, sebelum acara dimulai, kepada kakak-kakak yang tidak berhalangan dimohon untuk mengaktifkan videonya ya kakak-kakak, karena ilmu yang kita dapatkan dengan on kamera akan berbeda nantinya dengan off kamera. Takutnya nanti Kak Latifah nggak ada teman. Oke. Ya, dimohon juga untuk unmute dulu, untuk off dulu itunya, mikrofonnya, sampai nanti ada diperbolehkan. Dan jika kakak ada pertanyaan boleh di kolom chat atau bisa langsung ditanyakan kepada pemateri kita ya. Baik, langsung saja kita sambut Kak Latifah. Silakan Kak Latifah. Terima kasih Kak Zeze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa hadir di kajian bersama Mahmudah malam ini. Tinggi kepada Nabi kita Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Gimana kabarnya kakak-kakak Mahmudah semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Dan kita bisa selalu istiqomah dalam beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ini kita sharing aja ya Kak, saya juga masih belajar sih. Sharing kita malam hari ini tentang
amalan di bulan Ramadan dan persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada bulan suci, langsung saja ya Kak. Pada bulan suci Ramadan, banyak orang yang mulai meningkatkan amalan-amalan baik dan semakin giat dalam beribadah. Nah, hal ini karena di bulan Ramadan itu banyak pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa amalan ringan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Menurut kitab fikih Islam ada 12 amalan. Yang pertama yaitu seperti menyegerakan berbuka puasa jika telah yakin bahwa matahari telah tenggelam. Jadi kalau misalnya udah azan kayak gitu, misalnya kita masih ada kesibukan masak atau mungkin masih ngaji atau kesibukan lainnya, kita bisa berhenti dulu, terus kita berbuka, minum atau langsung makan juga bisa. Terus kemudian yang kedua, dan ketika berbuka itu disunahkan juga kalau bisa kita berbuka dengan buah kurma atau dengan yang makanan atau minuman yang manis-manis. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak punya stok kurma atau lagi nggak buat makanan atau minuman yang manis-manis, bisa cukup dengan air putih aja. Nah, kemudian juga sebelum berbuka puasa, kita jangan lupa berdoa, doa buka puasa itu. Kemudian, itu tadi kan di waktu berbukanya, sekarang sahurnya. Nah, diusahakan kita itu harus makan sahur. Gitu. Kenapa kok harus makan sahur? Supaya kita bisa lebih kuat dalam menjalani ibadah puasa seharian itu. Dan ya nggak gampang lu, kalau siangnya kan biasanya panas kayak gitu, capek kerja. Jadi biar kita nggak ngeluh, itu kita diusahakan untuk sahur. Dan juga selain itu di waktu sahur itu juga mengandung keberkahan. Jadi Rasulullah itu menganjurkan kita untuk sahur meskipun hanya dengan minum seteguk air. Gitu. Kemudian juga makan sahur itu kalau bisa di akhir-akhir gitu, yang hampir imsak kayak gitu, mungkin kira-kira 15 menit sebelum sebelum tarhim kayak gitu. Kemudian amalan lainnya juga bisa dengan memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi biasanya bisa kita itu buat makanan gitu, terus nanti dibawa ke masjid kayak gitu. Biasanya kan di masjid kalau maghrib ada yang buka puasa kayak gitu. Jadi kita bisa bawa kue-kue, takjil kayak gitu, atau minuman buat buka puasa bersama di masjid. Kemudian juga untuk banyak bersedekah. Nah, di sini ada hadis Rasulullah itu ditanya sama orang-orang gitu, kapan waktu sedekah yang lebih baik? Kemudian Rasulullah menjawab, sedekah yang paling baik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi diusahakan untuk di bulan Ramadan ini kita lebih banyak melakukan sedekah. Kemudian amalan selanjutnya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Nah, kan kita juga sudah banyak tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Terus apalagi Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan juga, jadi diusahakan paling tidak kita
ya ditargetkan untuk bisa hatam minimal ya 1 hataman selama bulan Ramadan gitu. Atau kalau misalnya kadang kan kalau kita sebagai perempuan ada masa ketika kita uzur ya, haid. Jadi kalau misalnya nggak bisa hatam 30 juz itu dalam 1 bulan, ya yang penting kita berusaha untuk selalu istiqomah dalam setiap harinya itu kita baca Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita juga diusahakan untuk tidak mengucapkan perkataan yang buruk. Seperti ya kadang kan kalau misalnya kalau hari-hari sebelum puasa kadang kita yang ngomong kasar kayak gitu atau yang menyakiti teman, itulah yang semacamnya, diusahakan untuk tidak berkata yang buruk gitu. Dan juga untuk selanjutnya gitu, kalau bisa harus ditinggalkan. Kemudian amalan selanjutnya yaitu sholat tarawih di malam hari. Nah, biasanya kan kita Kak Zizi, di tempat Kak Zizi udah mulai ya sholat tarawihnya sekarang. Kalau di tempat saya belum, masih hari Minggu. Malam Minggu maksudnya. Ya, sholat tarawih ini kan juga beda-beda ya. Biasanya ada yang pakai 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu nggak apa-apa, sama aja. Apalagi juga dulu itu yang Rasulullah itu pernah hanya melaksanakan sholat tarawih itu yang 8 rakaat, kemudian langsung beliau melanjutkan sholat witir. Nah, sampai malam itu beliau itu ditanya sama sahabatnya gitu, ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu menunggumu dari tadi gitu untuk sholat lagi bersama kami, tapi kok nggak ada sholat lagi gitu. Nah, Rasulullah khawatir kalau maksudnya yang sholat tarawih yang 20 itu menjadi kewajiban kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sholat tarawih 8 rakaat. Kemudian ada juga amalan yang nggak kalah baiknya, yaitu iktikaf. Nah, biasanya ini kebanyakan iktikaf sering dilakukan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah lanjut usia ya. Kalau anak muda sih masih jarang kayaknya. Ya, kebanyakan iktikaf ini dilakukan di hampir akhir-akhir Ramadan atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu bisa menjadi salah satu amalan untuk menambah pahala dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah bisa dilakukan dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id, itu masih bisa. Nah, kalau saya juga mendengar dari ceramahnya Syekh Ali Jaber, kalau beliau itu, menurut beliau ada 4 amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat Allah terhadap umur kita. Nah, Allah kan udah memberikan kita kesehatan sampai kita bisa bertemu di bulan Ramadan ini. Jadi itu merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Karena kita masih ya diberi kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan dan menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga yang kedua, nah kalau sepanjang tahun kita terbiasa sholat itu kan, kalau kita mungkin ada yang sholatnya kadang nggak berjamaah, kita hanya sholat sendirian, atau kalaupun kita berjamaah, tapi kita menjadi makmum masbuk yang nggak bisa nututin takbiratul ihram pertamanya imam, nggak bisa nututin Al-Fatihah pertamanya imam. Nah, diusahakan untuk di bulan Ramadan ini sebisa mungkin untuk 5 waktu itu bisa selalu sholat berjamaah.
ya atau paling enggak subuh sama isya itu yang harus berjamaah. Tapi kalau bisa 5 waktu itu berjamaah. Di sini jadi diusahakan kita itu sholat berjamaah, kita bisa mengikuti takbiratul ihram pertamanya si imam ini. Kenapa Syekh Ali Jaber itu di sini menekankan kita untuk menjaga sholat kita, karena sholat itu merupakan kunci takwa, kunci sabar, kunci rezeki, kunci keselamatan, dan sholat juga merupakan kunci dari segala urusan kita di dunia dan akhirat, lahir dan batin. Kemudian yang ketiga ada memperbanyak membaca Al-Quran juga. Jadi bukan hanya ketika hari-hari biasa kita membaca Al-Quran, tapi justru di bulan Ramadan ini kita harus semakin memperbanyak membaca Al-Quran. Yang misalnya kayak sebelum Ramadan kita baca Al-Quran sehari hanya 1 lembar. Kalau di bulan Ramadan kalau bisa ya kalau misalnya di sebelum Ramadan, misalnya kita nggak 1 hari itu nggak dapat 1 juz, ya di bulan Ramadan diusahakan dapat 1 juz supaya bisa dapat 1 hataman. Nah, dan kalau misalnya kita lagi nggak membaca Al-Quran, maksudnya kan kita kalau misalnya lagi ada di jalan atau sambil masak atau sambil aktivitas lainnya yang kita nggak baca Al-Quran, kita juga harus selalu menyebut nama Allah, jangan pernah berhenti untuk berzikir. Itu. Jadi kita harus selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, kenapa Syekh Ali Jaber itu menekankan kita untuk selalu berzikir ketika kita tidak membaca Al-Quran? Untuk menghindari dan menyelamatkan diri kita dari kemunafikan. Karena orang mukmin itu cirinya berzikir sebanyak-banyaknya, sedangkan orang munafik itu juga berzikir, tapi zikirnya hanya sedikit gitu. Jadi kalau kita berzikir hanya sedikit, dikhawatirkan kita nanti menjadi orang yang munafik. Gitu. Tapi kalau kita banyak berzikir, insya Allah akan menjadi sempurna imannya. Jadi yang sebelumnya sebelum Ramadan kita agak males-malesan, zikirnya sekarang mulai bulan Ramadan ini kita lebih semangat lagi, lebih diperbanyak lagi membaca zikirnya dan membaca Al-Qurannya. Kemudian yang keempat, untuk selalu menjaga sedekahnya. Nah, Kak Indah juga kan kalau kajian subuh sering mengingatkan kita untuk selalu jangan lupa ya sedekah subuh. Gitu. Nah, mulai sekarang bisa lebih banyak lagi sedekahnya, nggak hanya di sedekah subuh saja, atau sedekah yang lainnya juga bisa kita lakukan. Kemudian juga menjaga sholat subuhnya, jangan sampai terlewat, apalagi sampai meninggalkan sholat subuh. Kemudian bahwa tanda Allah ridho sama kita selama kita berjuang dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan itu, yaitu selepas Ramadan menyambut Hari Raya Idul Fitri itu, kita masih tetap istiqomah menjaga kebaikan, menjaga amal soleh, terus menjaga tahajud kita, menjaga membaca Al-Quran kita, berzikir, terus selalu sedekah, itu tanda-tanda. Tapi justru setelah Ramadan kita juga harus tetap melakukan amalan-amalan itu. Jadi itu tanda
amal kita diterima selama bulan Ramadan, bahwa kita tetap menjaga amalan kita selama di bulan Ramadan itu. Maaf Kak, ini sinyalnya ada masalah. Ya, saya lanjut lagi. Ya, jadi itu tadi, justru setelah Ramadan, mulai dari Idul Fitri dan seterusnya, kita untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, amalan-amalan di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, iman, Islam, dan kemudahan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dan amalan sunnah serta wajib di bulan Ramadan nanti, dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu persiapan menyambut Idul Fitri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama itu tadi, membayar zakat. Jangan lupa untuk membayar zakat. Biasanya kan kalau udah hampir akhir apa Lebaran kurang 3 hari atau kurang seminggu, itu kan biasanya di masjid-masjid sudah ada yang mengkoordinir kayak gitu. Jadi kita harus membayar zakat. Kemudian di malam hari raya itu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti ya berzikir, bersolawat, itu membaca istighfar, kemudian membaca Al-Quran, dan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu tetap kita lakukan di malam hari raya dan seterusnya. Kemudian juga ini paling tidak tuh kita di malam hari raya itu paling tidak kita melaksanakan sholat isya dan sholat subuh itu kalau bisa dilakukan secara berjamaah. Kemudian juga jangan lupa untuk berdoa karena malam hari raya itu juga termasuk insya Allah waktu yang mustajab juga. Kemudian sejak matahari terbenam sampai sholat Idul Fitri disunahkan mengucapkan takbir. Nah, biasanya kalau maghrib itu sudah ada pengumuman dari Kementerian Agama bahwa besok Lebaran masuk 1 Syawal, kita sudah bisa membaca takbir. Bahkan biasanya juga ada sebelum COVID itu ya, ada lomba takbir keliling gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa baca takbir bareng di masjid, ya kita bisa baca takbiran di rumah. Tuh. Kemudian kalau kita mau sholat id, tuh sebelum kita sholat id kita dianjurkan untuk mandi sunnah gitu ya, mandi sunnah di hari raya. Kemudian jangan lupa untuk memakai wangi-wangian, tuh. Karena kan kita mau berkumpul dengan banyak orang, jadi jangan sampai orang itu mencium bau-bau yang gak enak itu dari kita. Terus juga kalau bisa kita harus mengenakan pakaian yang bagus gitu. Nah, dari sekarang biasanya itu kan dari sebelum Lebaran, ibu-ibu itu biasanya udah mempersiapkan baju Lebaran keluarga. Nah, semua itu kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jangan lupa juga untuk memotong kuku. Kemudian kita juga harus selalu menampakkan kegembiraan ketika bertemu orang. Nah, biasanya kita
silaturahim ke rumah kayak gitu. Jadi kita harus selalu berwajah ceria, pokoknya menampakkan kegembiraan, nggak boleh murung kayak gitu. Terus memberi nafkah keluarga lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Nah, biasanya kan kalau lebaran apa namanya ibu-ibu atau bapak-bapak tuh sudah menyiapkan angpau gitu ya buat anak-anaknya atau nanti buat saudara-saudara, keponakan gitu. Bahkan kalau misalnya yang jadi guru gitu, baik guru ngaji ataupun guru sekolah, kadang udah nyiapin buat anak-anak muridnya yang datang silaturahim ke rumahnya gitu. Kemudian juga ini membenahi penampilan diri sendiri. Nah, jadi yang misalnya biasanya kita ada mungkin yang masih belum pakaian tertutup, jadi kalau bisa di hari raya itu kita pakai pakaian yang tertutup, kemudian pakai pakaian yang terbaik gitu. Terus juga sebelum lebaran itu juga kita membenahi rumah, mungkin bisa juga kita misalnya ganti cat warna rumah, atau kalau misalnya enggak ya yang penting dibersihkan, apalagi di atap itu ya biasanya kan ada kayak sarang laba-laba atau apalah itu kotoran-kotoran itu dibersihkan gitu, supaya kalau misalnya ada tetangga-tetangga, saudara-saudara yang silaturahim ke rumah kita biar lebih nyaman. Kemudian juga yang harus kita persiapkan yaitu kita harus belajar memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ya setiap orang itu kan memang pasti mempunyai kesalahan. Jadi kita harus menyiapkan hati kita untuk ikhlas memaafkan orang lain. Bahkan sekalipun orang itu misalnya nggak mau minta maaf, ya kita harus berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini kalau ada juga Rasulullah itu dulu juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, tapi ya Rasulullah itu merayakannya apa namanya itu sederhana saja, nggak yang berlebihan begitu. Nah, yang biasanya dilakukan Rasulullah saat Hari Raya Idul Fitri itu makan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi sebelum kita pergi sholat Id, itu kita disunahkan, kalau Idul Fitri itu kita disunahkan untuk makan dulu sebelum berangkat ke masjid. Tapi kalau yang Idul Adha, sebelum kita langsung berangkat, itu makannya nanti pas setelah pulang dari sholat Id. Kemudian itu tadi menggunakan pakaian terbaik saat Idul Fitri. Terus membayar zakat fitrah juga. Dan itu menempuh rute pulang dan pergi yang berbeda. Jadi kalau bisa misalnya kita mau berangkat sholat Id, misalnya lewat jalur yang misalnya rumah kita lurus sama masjid itu. Jadi pas berangkat kita lewat jalur itu sampai masjid atau kemudian bersenang-senang sewajarnya. Senang karena kan biasanya kita bisa bebas makan lagi, jadi kita latihan, bahkan ada yang hilang ya suara beliau ya? Beliau keluar ya? Keluar Kak kayaknya. Ya, sinyalnya sepertinya ya. Iya.
Boleh. Tambahan dari Kak Fikrotunisa boleh ya? Yang kemarin aja nggak apa-apa diulang lagi dikit biar ada. Tunggu Kak Latifah nih masuk lagi. Mbak ada Kak Latifah ya. Silakan Kakak dilanjutkan. Ya. Maaf ya Kak, saya off cam aja soalnya Iya betul nggak apa-apa sinyalnya. soalnya aja nggak apa-apa. Ya, tadi yang senang-senang sewajarnya ya. Jadi kita nggak perlu terlalu heboh gitu untuk merayakan Idul Fitri. Kemudian itu tadi dan kita apa namanya halo Kak. Bisa, ada suaranya Kak. Lanjut boleh. Ya udah Kak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Gimana Kak selanjutnya? Saya tutup aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hold dulu aja ya pertanyaannya ya. Silakan ke Kak Fikrotunisa biar nanti berbarengan nih pembahasan. Silakan Kak Zeze, dipersilahkan ke acara lanjut ke Kak Fikrotunisa. Saya bawa minum Baik, dulu. terima kasih banyak ya Kak Latifah, ilmunya sangat luar biasa sekali. Mengingatkan kita ya Kak untuk mungkin kita sebagian lupa juga, jadi diingatkan kembali sama Kak Latifah, sangat luar biasa. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Nisa ya, karena untuk kemarin mungkin kelupaan record, jadi boleh Kak Nisa karena materinya masih berbarengan. Oke, disilahkan kepada Kak Nisa. Terima kasih Kak Zeze untuk sambutannya. Nisa izin menambahkan aja. Kemarin Nisa membahas tentang puasa Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bulan yang mulia. Dan pada bulan inilah permulaan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut bulan ketaatan, ibadah, perbuatan baik, bulan ampunan, rahmat, dan keridoan. Bulan Ramadan, puasa Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu ada kegiatan seperti puasa, tarawih, dan di dalam bulan Ramadan pun ada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, puasa Ramadan ini diwajibkan setelah kiblat dialihkan ke Ka'bah pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tepatnya 1,5 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani puasa selama 9 tahun karena beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, di bulan Ramadan kita menjalankan puasa selama kurang lebih 30 hari.
Manfaat puasa yang pertama itu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dengan puasa, seseorang mendapat keridhaan. Kak Zeze, nge-lag ya? Dekat Iya dari Kak, kita saja ya? kayaknya. Oh ya, tunggu, kita tunggu. Kanisa, masih bisa dengar suara saya? Baik, boleh Kak Zeze. Kayaknya jaringannya ya Kak. Sepertinya jaringannya. Baik, silakan Kak Zeze dilanjutkan. Mungkin Oke. beliau sedang keluar dulu. Langsung aja diskusi kita ya. Oh ya, baik Kak. Baik. Oke Kakak, mungkin Kak Nisanya lagi apa namanya? Jaringannya lagi bermasalah. Nah, nanti akan terhubung kembali. Oke. Nah, jadi apa sedikit mengulas dari apa yang udah disampaikan oleh Kak Latifah tadi. Nah, tentang amalan di bulan Ramadan dan persiapan di Idul Fitri. Ada beberapa amalan ringan nih yang udah di-share oleh Kak Latifah di hadapan kita bersama. Mungkin Kakak juga sudah tahu. Nah, jadi tadi Kak Latifah mencoba untuk mengingatkan kita kembali gitu atau sebagian kita udah lupa gitu ya. Nah, ada beberapa amalan ringan nih yang bisa kita amalkan seperti menyegerakan berbuka, kemudian berbuka dengan yang manis-manis, kemudian jangan lupa berdoa, apa ya, doa berbuka puasa, kemudian diusahakan makan sahur, walaupun itu hanya dengan minum ya Kak, karena kita mungkin berat sekali kadang bangun sahur, kita merasanya nggak perlu sahur, kan kita merasa kuat gitu ya Kak. Ya nggak perlulah sahur gitu, padahal, dengan kita sahur itu kita bisa mendapatkan, apa, pahala sunnah dari Allah. Kemudian, mengakhiri makan sahur maksudnya, seperti apa, kita sahurnya di waktu-waktu terakhir, tapi jangan pas azan ya, Kak. Kemudian, menambah, apa, memberi makan orang yang apa, orang yang puasa gitu. Seperti misalkan ada yang kita memberi makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa itu pahalanya sangat besar sekali. Kemudian perbanyak sedekah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu sangat luar biasa ya Kakak, apalagi di bulan Ramadan, maka bertambah kali lipat gitu ya Kak. Kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian tidak mengucapkan perkataan yang buruk dan kemudian banyak lagi yang udah di-share sama Kak Latifah. Mungkin Kakak sudah banyak yang tahu dan sudah mencatat juga tadi. Oke, mungkin ada nih dari Kakak yang ingin bertanya atau mau sharing silahkan. Ada Kak Tian, Kak Aida, Kak Sylvia, Kak Cindy. Boleh, silahkan Kak kalau ingin bertanya. Boleh sharing semuanya. Ya, sharing semuanya. Tuh gimana nih rasanya jadi pemateri malam ini? Kak Latifah. Dekat Boleh. Kak. Oh, kalau Kak Latifah insya Allah Deg-degan. jadi ini ya. Apa jam terbangnya udah banyak ya? Ngisi materi ya? Ini Kak, misalnya udah baru terhubung. pertama kali. Oh, sudah. Baru belajar. Baik, silakan kita pin. Kanisa, lanjutkan silakan Kanisa. Dikit lagi, boleh. Selanjutnya yang ketiga, puasa merupakan training center terbesar bagi akhlak karena dengan puasa kita bisa menahan hawa nafsu dan mengajarkan sifat amanah dan menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sepi maupun ramai. Puasa juga menguatkan kehendak, mengasah tekad,
dan memupuk kesabaran. Puasa juga membantu penjernihan pikiran serta penciptaan ide-ide cemerlang. Puasa menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan yang menghubungkan kaum muslimin satu sama lain. Puasa merupakan bentuk jihad melawan hawa nafsu untuk membersihkan dari kotoran dan dosa-dosa duniawi, serta menurunkan gelora syahwat dengan cara mengatur makan dan minum. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang sangat mulia, malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan sarana bulan ini, seseorang mukmin memperbaiki perilaku keagamaannya dan menata urusan dunianya. Karena pada bulan ini banyak kesempatan bagi terkabulnya doa. Banyak hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa di dalamnya. Yang pertama, sabda beliau, "Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadana latamanna an yakuna syahru Ramadana sanah." Seandainya manusia mengetahui besarnya pahala yang tersedia di bulan Ramadan, niscaya dia berharap bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa pada suatu hari ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bulan Ramadan yang penuh berkah telah datang. Dalam bulan ini Allah melimpahkan rahmat kepada kalian, menghapus kesalahan dan mengabulkan doa. Allah Ta'ala memerhatikan perlombaan kalian di dalamnya, dan Dia membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Karena itu perlihatkanlah giatnya diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang sengsara adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla dalam bulan ini." Jadi kita tuh harus memanfaatkan bulan ini untuk banyak-banyak beramal baik, karena bulan ini bulan dikabulkannya banyak doa dan diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin itu aja, Kak Indah dan Kak Zeze. Mohon maaf tadi keluar sendiri. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak Nisa. Kakak mungkin ada yang mau bertanya, boleh ya, Kak? Kak Nengsi nih udah hadir. Halo, Kak Nengsi. Masya Allah, udah lama sekali nggak ketemu Mbak Nengsi ya. Ada Kak Cindy juga, Masya Allah malam ini. Kak Aida, sehat. Kak Aida tadi mudah-mudahan sehat ya. Tadi Kak Aida lagi perjalanan menuju rumah sakit katanya. Jadi mudah-mudahan Kak Aida sehat. Kemudian siapa lagi? Lama sekali nggak ketemu Mbak Nengsi ya. Teh Ida juga belum ada lagi Teh Ida. Silahkan teman-teman semua. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum sebetulnya yang bisa kita bahas hari ini atau kapan-kapan kita bahas. Tapi ini yang biasanya ada di masyarakat pertanyaan ini. Jadi, tapi kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita bahas yang ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kita bahas pertanyaan dari teman-teman ya. Silahkan. Kok kakak kayaknya lebih glowing gitu ya di kamera ya? Padahal nggak mandi. Glowing. Iya, ini kameranya, webcamnya. Silahkan Kak Nengsi, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum nih kita pancing dulu dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Nah, kira-kira gimana nih menurut para pemateri nih? Udah kayak ujian skripsi nih. Jadi hukumnya dia puasa. Kan banyak tuh yang sekarang ini ya kayak bulan Ramadan gitu kan. Pada ikutan tuh puasa gitu, tapi nggak sholat. Kira-kira gimana tuh? Belajar juga, kita belajar untuk memahami hukumnya. Kalau salah nggak apa-apa, belajar, nanti kita cari lagi ininya, cari lagi dalilnya dan sebagainya.
baca. Yuk, silakan gimana menurut Kak Latifah, Ustazah Latifah? Ada Kak Prisil juga. Ya Allah, Masya Allah. Welcome, Kak Prisil. Ini berarti belum pada sholat ya? belum pada tarawih ya malam ini ya, luar biasa. Kak Zeze yang nahan-nahan nih. Kak Zeze mau tarawih deh tadi. Enggak, Kak, emang lagi nggak sholat sih, Kak. Oh, alhamdulillah. Tapi emang semua di kakak-kakak di sini emang hari Minggu semua ya, Kak? Kalau kami Minggu, kalau tetangga kami ini besok. Tetangga kami besok. Boleh gimana nih katanya? Mohon maaf ya jaringannya tak berdaya. Coba ya, Iya. Masuk muslimah muda berdaya. Biar berdaya jaringannya ya. Ini jaringannya nggak ikut kajian emang Nengs ya. Coba gimana katanya? Atau kita apa saja tanda-tanda puasa yang diterima sama Allah? Kira-kira gimana sih puasa yang diterima sama Allah nih? Karena banyak masyarakat awam nih, aku ikutan sahur gitu kan, terus puasa, tapi kadang mungkin di tengah perjalanan lagi puasa tuh kadang mungkin ada ngomongin orang, tergibah dan sebagainya gitu kan, sesuatu yang makruh kira-kira masih diterima atau gimana sih kira-kira tanda puasanya yang diterima itu? Kak Latifah boleh? Nge-lag ya? Kak Firatun Nisa boleh? Ya, Kak. Nyoba yang itu dulu ya, Kak, yang pertama. Boleh. Halo? Halo? Oh, Kak Latifah ada ya? Boleh, silakan. Halo. Dengar, Kak? Udahan? Dengar. Kak Nisa lihat ke sini, Kak Nisa. Kak Zeze lihat. Saya coba yang Mana? saya coba yang sama dulu ya, Kak, yang puasa tapi tidak sholat. Iya. Saya pernah dengar siapa ya waktu itu yang ceramah gitu ya, saya lupa. Itu puasanya apa gimana? Dia puasa tapi tidak sholat. Itu aduh jadi lupa ya malah ngomong. Kita puasa, tapi nggak sholat. Tapi dia dalam kondisi dia tidak haid, tidak sakit dan sebagainya. Pokoknya dia manusia normal, ya. Ya, itu hanya sekedar untuk menjalankan ibadah puasanya aja. Jadi kayak formalitas gitu, Kak. Dia apa sih namanya? Sebenarnya puasanya itu kayak nggak diterima. Cuma hanya gimana ya, Kak? Intinya dia itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia dalam berpuasa gitu. Tapi dia dapat pahala atau enggak puasanya ya? Kalau pahala, berarti kan kalau menggugurkan kewajiban otomatis dia berarti dapat pahala dong. Kalau misalkan kayak wajib, kan dia menunaikan kewajiban. Kalau melakukan sesuatu yang wajib berarti dia dapat pahala ya. Tapi gimana, mengurangi nggak? Mengurangi nilai puasanya nggak ketika dia meninggalkan sholat? Mengurangi ya? Iya, Kak, karena kan justru kan lebih utama sholatnya itu. Nah, kalau misalnya ibaratnya kita udah melakukan kebaikan apa aja, tapi kalau kita nggak sholat kan kayak semua itu kayak percuma kayak gitu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Mungkin ada tambahan dari Kak Nisa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat ya. Fa idza saluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu. Keren. Oke. Kak Nisa gimana tambahannya? Karena banyak nih masyarakat yang masih awam gitu. Dia mau nih ikutan puasa, tapi dia masih belum istiqomah sholatnya. Kira-kira gimana? Kalau menurut Nisa ya Mbak, kan tadi nggak tahu kepikiran aja gitu kan. Kan kalau misalkan rukun Islam itu yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, berarti yang lebih wajib itu kan sholat, karena lebih turun duluan gitu kan.
Nah, kalau misalkan ada orang yang puasa tapi nggak menunaikan sholat gitu, ya mungkin dari puasanya itu tetap dapat pahala, tapi dia juga berdosa gitu karena meninggalkan sholat gitu, Kak Indah. Masya Allah. Baik, semoga teman-teman tidak puas jawabannya, biar nanti kita nyari lagi jawabannya. Terima kasih banyak Kak Nisa dan Kak Latifah, Masya Allah sudah ini. Silakan Kak Zeze, mana ada Kak Zeze? Lagi istirahat dulu ya? Batal, ya tunggu. Kita cari yang ini ya. Bolehkah gosok gigi di siang hari saat puasa? Dan apakah muntah membatalkan puasa? Gosok gigi tuh boleh nggak? Katanya. Betul. Bahkan saya kayaknya pernah baca itu kalau misalnya matahari sudah gitu. Tapi kalau itu maksudnya kalau kita kan sekarang zamannya sikat gigi, kalau zamannya itu dulu kan bersiwak gitu. Jadi boleh ya, selama tidak tertelan dengan sengaja ya. Oh ya, kalau muntah itu kira-kira gimana? Muntah yang membatalkan puasa itu batal Kalau nggak? muntah ya, kalau muntah bisa membatalkan sih Kak kayaknya. Kalau misalnya kan kadang kalau misalnya kalau apa maksudnya kalau muntahnya itu disengaja kayak gitu. Disengaja itu kayak misalnya apa itu namanya disengaja. Jadi misalnya kayak kita aku mau muntah biar batal puasanya terus Oh, di Diniatkan. ya kayak gitu. kalau lagi di perjalanan kayak muntah gitu, berarti itu nggak disengaja ya? Iya, karena Ya, mual, tapi Mbak. gimana ya? Oke, kapan-kapan kita bahas ini ya. Setidaknya teman-teman jadi belajar juga bagaimana rasanya kalau dapat pertanyaan gitu kan. Karena di luar sana ada yang lebih sesuatu lagi pertanyaannya. Ya kan? Begini gini, aduh, kita apa di masyarakat luas mungkin misalkan kita tidak tahu hukumnya, tapi nggak apa-apa, kita jangan ragu-ragu untuk menjawab mohon maaf tidak tahu gitu kan. Kalau sesuatu yang memang kita tidak tahu dan belum ahlinya, mohon maaf Kak, saya belum ahlinya gitu. Dan itu pun Kak Indah juga harus belajar seperti itu. Kalau misalkan Kakak nggak tahu, Kakak tidak tahu, dan Kakak saya rekomendasikan kepada orang yang lebih tahu. Oke, good job. Terima kasih kepada Kak Latifah dan Kak Fikratunisa sudah sharing malam ini. Pertanyaan Kak Zeze silahkan dikembalikan ke Kak Zeze dan pertanyaan kepada para peserta. Oke. Mungkin ke kakak yang lain ada pertanyaan Kak. Kak Tian, Kak Ida, Kak Cindy, Kak Prisil, Kak Sylvia, Kak Nengsi. Mungkin ada pertanyaan Kak buat kedua pemateri kita yang luar biasa. Enggak, Kak. Tadi datangnya telat. Nyimaknya telat. Silahkan. Gak apa-apa, Cindy mungkin mau sharing. Sudah cukup sharing. Jadi kan ini temanya adalah ini Kak Cindy tentang apa yang harus kita lakukan atau amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi kan ada beberapa amalan utama. Kasih semangat, Kak. Semangat. Kira-kira apa sih yang harus kita ingin meraih ya kan, kalau Lailatul Qadar itu kan kadang kalau kata masyarakat tuh katanya Lailatul Qadar tuh kayaknya untuk para cowok-cowok aja deh gitu, karena para cowok-cowok tuh yang itikaf di masjid gitu kan. Nah, kira-kira kita ibu-ibu menurut teman-teman bisa nggak sih dapat kemuliaan Lailatul Qadar tapi kita di rumah gitu. Kira-kira gimana sih konsepnya tuh tadi Lailatul Qadar kata Kak
Kak Latifah tuh. Soalnya kita juga ibu-ibu muslimah muda berdaya, kita pengen banget dapat kemuliaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, tapi kita nggak bisa ke masjid. Nah, coba kira-kira gimana? Jujur loh, dari hati kakak ini pertanyaannya. Ya, maaf Bu Moderator. Kanisa, bagaimana Kanisa? Kalau misalkan menurut Nisa ya di rumah juga nggak apa-apa sih Mbak. Kalau perempuan kan lebih baik juga kan di rumah sebenarnya. Kan pas bulan Ramadan karena terawih aja gitu, jadi bisa kumpul gitu. Yang penting kita di rumahnya itu kayak tadarus Al-Quran, mengerjakan amal-amal soleh gitu, nggak tidur. Jadi tetap melakukan amal kebaikan meskipun di rumah ya, untuk Iya. mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan ya, Masya Allah. Baik, makasih. Kak, ini kayak ada pertanyaan dari Kak Nengsi. Boleh, silahkan Kak. Apa hukumnya apabila kita masih ada hutang puasa yang belum selesai dikodot, tapi sudah bertemu dengan bulan puasa Ramadan lagi gitu Kak? Mungkin kemarin udah ada juga ya Kak, kita bahas ini secara sekilas. Mungkin Kak Nisa atau Kak Latifah boleh ulang kembali gitu Kak. Menurut Kak Nisa gimana? Kalau misalkan kita masih punya utang tapi udah keburu puasa lagi, ya kodoknya nanti setelah Ramadan ini gitu. Gitu aja Kak Jeze. Jadi gitu ya. Tambahan Mungkin gimana dari Kak Latifah? Boleh Kak. Kak Latifah? Masih ada? Nyala kayaknya Kak. Ngelag ya? Oh iya, betul. Syukron Katian, silahkan anak-anak rame ya. Baik. Ya, jadi gitu Mbak Neng.